Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita berjumpa lagi di Eric Lodging Channel. Yang akan kita bahas hari ini adalah cara memperbaiki kulkas bocor suction atau bocor freon, yang bocornya itu terjadi di pipa suction. Pipa suction itu adalah pipa-pipa yang ada di sekitar kompresor. Biasanya dia itu bocor karena las-lasannya sudah tidak bagus lagi atau sudah terlepas dari las-lasan utamanya. Langkah pertama itu, kalau Anda ingin mengetahui kulkas Anda itu bocor freon, Anda lihat di belakang kulkas tersebut ada pipa-pipa yang basah karena adanya oli. Nah, oli tersebut itu adalah keluarnya freon yang menjadi minyak-minyak. Itu biasanya minyak itu adalah minyak dari kompresor kulkas. Nanti kita akan membahas juga cara bagaimana untuk pengelasan agar pipanya tidak bocor lagi atau tidak terkelupas kembali. Mari kita tonton video berikutnya. Pertama-tama yang kita harus lakukan adalah mengecek kebocoran. Nah, kedua, kita buang freon yang masih ada di dalam pipa di kulkas tersebut. Nah, ini kita lagi memproses bagaimana supaya pipa-pipa tersebut bersih. Untuk itu kita harus memberikan sedikit api las untuk membersihkan pipa-pipa yang masih ada sisa-sisa minyak atau freon yang tertempel di pipa tersebut. Ini kita lakukan secara hati-hati, jangan sampai ada bagian-bagian lain yang mudah terbakar yang bisa membuat api tersebut merambat kemana-mana. Jadi kita pelan-pelan pipa-pipanya kita bersihkan dengan as api. Nah, itu juga untuk membantu apabila ada las-lasan yang akan terkelupas kembali dari las-lasan yang sudah ada. Nah, ini kita buat pentil untuk mengisi freonnya. Tadi kita sudah cabut. Nanti kita akan pasang pentil di posisi pipa hisap. Nah, kita masih membersihkan pipa-pipa yang masih kotor secara perlahan-lahan dan hati-hati. Nah, ini kita akan memasang pentil untuk masuknya freon. Di situ aja bocornya? Enggak, ini di sana. Oh, itu tuh di kotak. Gimana? Buat buang freon kan? Oh, Ini baru ngisi. Iya. Las di bagian pipa hisap. Kita sambungkan dengan pentil untuk pengisian freon. Nah, ini adalah dryer yang ada bocor juga. Dryer itu adalah alat untuk menyaring Ini juga jarang-jarang, Pak. di kulkas. Ini udah berapa tahun? 12 kan? Nah, ini sering terjadi penyumbatan di sini. Nah, saya anjurkan kalau emang di gini dryer udah tersebut beres. tidak ori, ganti baru. sebaiknya kita pakai yang dalamnya kosong, jangan yang ada isinya. Takutnya bisa Paling 5 menyumbat, juta. bukan untuk bukannya menyaring, malah dia akan menyumbat. Nanti kita akan ganti dryer tersebut dengan yang baru. Nah, dryer itu tersambung dengan pipa kapiler. Dryer. Pipa kapiler tersebut itu lubangnya sangat kecil ya. Nah, dia itu sering
Terus ada kalau mau lipat penyumbatan gimana? Pakai sabun? di Enggak. dalam pipa kapiler tersebut. Udah lagi. Enggak. Nah, ini kita pasang dryer atau saringan yang baru. Oh, itu langsung. Dan kita mulai pengelasan untuk pipa yang tadi kita sudah lihat bocor. Kita pelan-pelan kita las agar pipa tersebut tidak bocor lagi. Nah, kita ini dari sambungan. Nah, ini kita di pipa kapiler dan dryernya. Nah, ini pipa kapilernya nih. Pipa kapiler itu kecil ya, lubangnya kurang lebih selidi atau serambut lah. Kita sambungan ke dryer. Kita harus hati-hati pengelasannya, api jangan terlalu besar, nanti bisa membuat benda lain terbakar. Kita pelan-pelan. Nah, kita ini pemasangan ini, saya ulangi lagi, harus dryer itu yang original. Kalau tidak original, kita sebaiknya pakai yang tidak ada isinya, yang kosong ya, dryernya. Kita mulai pengelasan untuk pemasangan pipa dryer. Secara pelan-pelan dan diperhatikan ada benda-benda yang Cuci bisa. Berapa itu? Cuci kalau kan 80. Kita memvakum lagi itu orang Jawa Ini juga tuh. itu untuk Tapi harus bisa. menghilangkan udara atau angin yang ada di dalam Hari biasa kalau lagi sirkulasi pakai ini. pipa Hah? kompresor. Pas kosong gitu. Jangan sampai ada udara yang ada di dalam. Nah, setelah kita memvakum itu, vakum itu saya sarankan itu sekitar 15 menit, 10 atau sampai 15 menit ya. Jangan sampai tidak divakum, karena kulkas ini rawan kalau tidak divakum. Itu 2 juta. Nah, Kalau yang ini segini kan kalau kita kantor mulai kan mengisi 800-an. freon. Kalau Ini freon tersebut memakai freon R134. Nah, kita isi freon itu sampai di angka 10 PSI. Biasanya kulkas itu rata-rata 10 PSI, ampere itu sekitar 1 sampai 1,3. Nah, kita mulai isi ya. itu 2 juta. Jangan Kalau yang segini terlalu kalau banyak kantor terus. kan 800-an. Sebaiknya Kalau- diisi 10 PSI dulu ya. Ngecek freon Kita ada lihat dalam kiri kanannya apakah sudah panas. Kalau memang sudah panas berarti dia sudah mulai bisa. Nah, saya anjurkan jangan sampai ada pipa yang bersalju. Ya demikian cara memperbaiki AC tidak dingin. Terima kasih.